Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perjalanan Menuju Palungan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami terus belajar untuk hidup kami sesungguhnya adalah perjalanan menuju palungannya, menuju keselamatannya, menuju kepada kekekalan dan damai sejahtera yang disediakan oleh Allah dalam Kristus Yesus kepada setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Perjalanan menuju palungan dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang cendekiawan di zamannya. Mereka menguasai ilmu perbintangan, mereka menguasai ilmu pengetahuan alam, mereka juga menguasai tentang kedokteran. Itu catatan dari banyak penafsir Alkitab. Artinya mereka adalah orang-orang yang terdidik. Dan mereka mendapatkan tanda tentang Kristus itu tidak dengan malaikat yang langsung menemuinya. Tetapi firman Tuhan berkata pada ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya lewat keilmuan yang mereka milikinya. Dan perjalanan orang Majus menuju palungan itu dikatakan bukan waktu yang pendek. Penafsir mengatakan sekitar 4.000 km perjalanan jauhnya dari Persia ke Yudea, sehingga membutuhkan waktu beberapa minggu. Sehingga waktu bertemu dengan Yesus itu sudah beberapa bulan atau 2 bulan. Kalau beberapa minggu sebut saja 4 minggu, dia 1 bulan perjalanan. Pada waktu itu tentu tidak saat sekarang yang memiliki kendaraan-kendaraan yang sangat luar biasa, bisa ditempuh dengan jarak yang cepat, apalagi dengan pesawat terbang. Sehingga meyakini sesuatu itu butuh sebuah keyakinan yang penuh lewat ilmu perbintangan yang dikuasainya. Kemudian perlu ada tindakan perjalanan panjang 4.000 km ditempuh dengan beberapa minggu. Pada saat itu kalau kita melihat kendaraan yang dipakai, tentu belum ada kendaraan-kendaraan dengan teknologi yang ada saat sekarang. Dibutuhkan sebuah iman, dibutuhkan sebuah perjuangan hanya menuju kepada Tuhan Yesus yang tentu tidak berada di dalam palungan, tapi menuju kemana? Ke Yudea, bertemu dengan Yesus di sana. Ayat yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin dan mengembalakan umatku Israel. Itu tercatat dalam Mika pasal yang kelima, yang relevansinya sama dengan Matius 2 ayat yang ke-6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihat bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya yang mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita melihat ada 2 respon yang berbeda. Herodes perjalanan ingin mencari Yesus dalam rangka untuk membunuh. Dan itu tercatat di dalam
Matius pasal 2 ayat yang ke-16 dan seterusnya, terjadinya pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Tetapi orang Majus melakukan perjalanan jauh beberapa minggu, 4.000 kilometer, dalam rangka untuk menyembahnya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, perjalanan yang panjang. Kemudian pulang tidak melalui jalan yang semula, karena Herodes punya niat jahat, tetapi orang-orang Majus itu punya niat untuk menyembahnya, untuk kemudian memuliakannya, untuk memberikan hidupnya, memahami bahwa inilah raja yang disiapkan, yaitu di Bethlehem, di tanah Yehuda, yang Tuhan sudah janjikan dalam kitab Mika dan dicatat dalam Matius pasal yang kedua. Pada titik ini sahabat seperjalanan, apa yang harus kita sikapi? Perjalanan hidup kita menuju kemana? Apakah menuju kepada palungan? Perjalanan hidup kita apakah bersama-sama dengan Kristus dan selalu menemui Kristus? Saat ini kita melihat hidup kita tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh orang Majus, menemui Yesus di Bethlehem. Tetapi kita akan menemui Yesus dalam perjalanan hidup ini, bukan beberapa minggu dan melewati 4.000 kilometer, tetapi melewati seumur kehidupan yang ada pada diri kita. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, atau mungkin lebih, bahkan mungkin lebih muda. Satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Kristus yang hadir nanti sebagai raja di atas segala raja, yang akan menghakimi dunia, yang akan membongkar seluruh hidup manusia, dan akan melihat siapa sesungguhnya selama hidupnya itu menyambut Kristus, datang kepada palungannya, datang kepada Kristus, atau kemudian menjauh dari Kristus, tetapi datang kepada dunia dengan segala gemerlap keberdosaannya, godaan dan cobaannya yang kita terima mentah-mentah tanpa dilakukan filterisasi. Karena hidup kita hidup dalam keberdosaan, tidak ada Kristus dalam diri kita, kita tidak akan melakukan sebuah perjalanan seperti yang dilakukan oleh orang Majus, bagaimana mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sebagai anak-anak Allah, Kristus sudah melakukan perjalanan dari surga ke bumi untuk lahir di kandang domba yang hina. Kita dipanggil untuk melakukan perjalanan bersama dengan Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Selama hidup kita berjalan bersama dengan Yesus, dan kita akan bertemu dengan Yesus satu hari kelak nanti di akhir zaman. Apa yang kita perbuat selama kehidupan ini? Apakah perjalanan hidup kita semata-mata hanya buat diri sendiri? Semata-mata hanya buat kesenangan dunia? Atau semata-mata seperti Herodes, memang menolak Tuhan, berencana membunuh Tuhan? Mengapa demikian? Karena dalam dirinya tidak ingin ada saingan. Hanya dirinya lah saja yang harus disembah. Dirinya lah yang kemudian semua orang harus tunduk bersujud kepada dia. Tetapi kita tahu dengan jelas bagaimana Herodes mati dengan sangat mengenaskan. Tetapi orang Majus itu memahami hidupnya itu diserahkan kepada Allah. Tidak ada catatan yang lebih lengkap tentang orang Majus. Tetapi kalau itu kemudian dijadikan sebuah biografi yang lengkap perjalanan orang Majus, maka sangat menarik. Tetapi intinya kita melihat ada dua pribadi yang berbeda. Apakah kita akan seperti orang Majus atau kita akan seperti Herodes? Kita akan mendekat kepada Allah, hidup bersama dengan Allah, atau hidup melawan Allah? Itu adalah pilihan hidup kita. Dan pada akhirnya nanti satu hari kelak nanti perjalanan hidup kita akan bertemu dengan Kristus yang akan menghakimi kita. Oleh sebab itu, dari sisa hidup yang ada, mari kita pergunakan baik-baik untuk hidup benar dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.